Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, balik lagi sama saya Tasya Cara Zahra. Nah, di kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan video tutorial ISPT PPH badannya. Nah, kali ini tuh saya akan membuat video tutorial mengenai formulir 17714. Kemudian kita akan menghitung PPH kurang atau lebih bayarnya, dan kita akan menghitung angsuran PPH pasal 25-nya. Nah, pertama-tama kita akan mengisi formulir 17714 terlebih dahulu. Nah, langsung saja ini kita buka SPT-nya, kemudian kita ke bagian SPT PPH, kemudian kita ke lampiran, terus yang formulir 17714 mengenai penghasilan yang dikenakan PPH final dan tidak termasuk objek pajak. Nah, di sini udah terbuka. Di sini tuh ada dua halaman. Halaman 1 dan halaman 2. Halaman 1 tuh untuk penghasilan yang dikenakan PPH final, sedangkan untuk halaman 2 itu untuk penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Halaman 1. Nah, di sini sudah ada soalnya. Soal kasus PTMNF-nya. Nah, untuk kasus PTMNF ini, di sini ada penghasilan finalnya itu kan ada dua, ada penghasilan deposito sama penghasilan dividen yang penyertaan ke luar negeri ini. Nah, yang bisa dimasukin ke penghasilan yang dikenakan final itu cuman yang bunga deposito aja. Nah, yang untuk penghasilan dividen yang penyertaan ke luar negeri ini nanti kita ngisinya itu di kredit pajak luar negeri. Nah, maka kita masukkan yang penghasilan bunga deposito ini aja. Berarti kita langsung aja salin bunga deposito itu DPP-nya sebesar 120 juta. 120 juta. Kemudian tarifnya itu dia 20%. Nanti di sini PPh terutangnya akan otomatis terisi, yaitu sebesar 24 juta. Nah, karena cuma satu aja untuk PPh finalnya, maka kita langsung saja lanjut ke yang halaman 2. Nah, halaman 2 ini bagian B yaitu penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Nah, karena di kasus PT MNF ini dia tidak memiliki penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, maka kita nggak perlu input ke dalam sini, ke dalam ISPT-nya karena nggak ada. Nah, jika kalian memiliki penghasilan yang ada, yang bukan termasuk objek pajak, yang termasuk ada di sini seperti bantuan atau sumbangan, hibah, kalian bisa menginputnya di halaman 2. Nah, kalau udah, ini kita langsung aja klik simpan. Karena akan disimpan, kita klik ya. Data berhasil disimpan, kita klik OK. Nah, kalau udah, ini kita keluarin aja. Kemudian kita lanjut untuk mengisi kompensasi kerugian di lampiran khusus, yaitu kita langsung ke perhitungan kompensasi kerugian fiskal. Nah, di sini kita cari dulu di data soalnya, di data PTMNF-nya. Nah, di sini rugi fiskal untuk tahun yang sebelumnya untuk PTMNF Pesona Indonesia. Nah, berarti ini kita langsung aja nginput laba rugi fiskalnya. Yang pertama itu kita klik ubah R atau L, kemudian kita input nih. Di sini kan untuk tahun 2013 itu rugi SPT tahunan. Berarti ini sumbernya itu kita tulis SPT. Nah, baru rugi labanya itu kita tulis nilainya. Nah, karena dia rugi, maka kita harus depannya kita kasih tanda minus. Terus 2.450.000. Kalau udah, kemudian kita ke yang 2014 itu dia laba SPT tahunan. Berarti ini tetap SPT, kemudian kita tulis labanya itu sebesar 2.510.000. Udah. Kemudian yang 2015-nya itu dia rugi SKP. Berarti ini kita pindahin jadi SKP. Kemudian karena rugi, depannya kita kasih tanda minus. 1.200.000.
Kemudian untuk 2016-nya itu dia rugi SPT, ini udah SPT, sebesar 2.325.000.000. Jangan lupa kita kasih minus. 2.325.000.000. Nah, yang terakhir itu 2017 dia laba SKP, berarti kita tulis SKP, labanya itu sebesar 1.420.000.000. 1.422.000.000. 420 juta. Nah, kalau udah, kita klik simpan. Nah, data berhasil disimpan. Kita klik OK. Kemudian ini kita silang. Kita lihat dulu semuanya. Nah, di sini udah ke input semua. Berarti kalau kita udah mengisi kompensasi kerugiannya, ini kita bisa langsung silang aja. Kita silang. Oke. Nah, kalau udah, selanjutnya itu kita mengisi kredit pajak luar negeri. Di lampiran khusus, ini kita mengisi kredit pajak luar negerinya. Nah, ini udah ada soalnya. Di sini yang tadi yang penghasilan dividen penyertaan ke Thailand itu, kita nginput yang ini. Berarti langsung saja kita klik baru. Nah, di sini kan nama pemotongnya kan belum ada, berarti kita isi dulu. Kita klik yang titik 3 ini. Nah, kita isi nama pemotongnya itu kan si XBC. Ini. Kita klik baru terlebih dahulu ya. Nah, baru kita input. Kemudian alamat pemotongnya itu ini. XBC. Nah, kalau udah, kita langsung saja klik simpan. Kita klik no. Nah, di sini nanti kita pilih si XBC-nya. Nah, di sini jenis penghasilannya itu kan dia dividen ya. Penghasilan dividen. Nah, mata uangnya itu, karena dia di Thailand, berarti mata uangnya itu si ini, Baht Thailand. Nah, di sini ada jumlah neto falas. Nah, ini kita ngisi yang ini nih. Si 1470721. Itu 470.721. Kemudian tanggalnya kita isi jadi 31 Desember 2018. Nah, di sini kurs KMK-nya itu kita isi kurs yang ini. 441,96. 441,96. Nah, jumlahnya langsung terisi, jumlah netonya. Kemudian di sini ada pajak terhutangnya. Nah, untuk jumlah pajak terhutang falasnya itu kita dapat dari jumlah neto falasnya ini nih, yang 1470721 itu dikalikan sama PPh yang dipotong ke itu sebesar 20%. Berarti 1470721 kita kalikan dengan 20%. Nah, nanti itu dapat hasilnya sebesar 294.144,2. Kemudian pajak terhutang rupiahnya akan otomatis terisi juga, yaitu sebesar 129.999,971. Nah, untuk kredit pajak diperhitungkannya itu kita dapetin dari hasil pertama kita membandingkan dulu pajak terhutang yang di Thailand yang ini sama pajak terhutang yang diperhitungkan oleh Undang-Undang PPh pasal 24. Nah, di sini saya sudah menghitungnya, sudah mengerjakan PPh pasal 24-nya.
Nah, untuk PPh pasal 24-nya, ini pertama-tama tuh cara nyarinya tuh kita harus uh, mengetahui dulu jumlah PH neto dalam negerinya. Nah, di sini untuk PT MNF Pesona Indonesia, jumlah neto dalam negerinya itu sebesar segini. Kemudian setelah itu, kita kurangkan dengan kompensasi kerugiannya. Di sini kompensasi kerugiannya sebesar 2.105.000.000. Nah, hasil pengurangan dari jumlah neto dikurang kompensasi kerugian itu nanti kita dapat, dan itu namanya itu PKP. Ini PKP hasilnya itu dari si jumlah penghasilan neto dalam negeri dikurangin sama kompensasi kerugian. Setelah kita mendapatkan PKP, lalu kita mencari PPh terutangnya. Nah, PPh terutangnya itu dari mana sih? Dari si PKP-nya ini dikalikan dengan sama 25%. Jadi, nah di sini sudah ada rumusnya, yaitu PKP-nya atau L75 dikalikan sama 25%. Nah, setelah kita dapat PPh terutangnya, baru kita mencari PPh pasal 24-nya. Nah, di sini untuk PPh pasal 24-nya itu, dia udah ada rumusnya. Nah, rumusnya itu, di sini tuh ada penyertaan yang ke Thailand tadi yaitu sebesar 650 juta. Kita bagi sama PKP hasil yang ini nih, yang 6.264 ini dibagi, kemudian kita kali dengan PPh terutangnya. Di sini saya juga udah menginput rumusnya, yaitu L79, yaitu penyertaannya itu, penyertaan ke Thailandnya dibagi sama L80, yaitu dibagi PKP-nya, baru dikali sama PPh terutangnya. Nah, nanti dapat hasilnya itu sebesar 162.500.000. Kemudian, setelah kita dapat nih, untuk perhitungan PPh pasal 24-nya ini, kita bandingkan dengan PPh terutang yang di Thailand ini, yang si 129 juta ini. Kita lihat mana yang lebih kecil. Nah, karena kita di sini yang lebih kecil itu pajak terutang yang di Thailand, maka kredit pajak yang diperhitungkannya itu kita pakai yang lebih kecil, yaitu yang di Thailand itu. Berarti kita masukin yang di Thailand. Terus, nah, nanti muncul pengisian kredit pajak yang diperhitungkan harus lebih kecil dari pajak terutang. Kita klik OK. Berarti karena kredit pajaknya harus lebih kecil, ini kita genapin aja jadi 0. Kemudian baru bisa disimpan. Oke. Nah, sudah masuk. Kemudian setelah kita ngisi kredit pajak luar negerinya, ini kita keluarin dulu, kita tutup. Kemudian kita mengisi SPT PPh wajib pajak badannya. Nah, di sini sudah ada beberapa halaman. Ada pertama itu kita masuk ke bagian pembukuan. Nah, di sini tuh untuk mengisi ini kita lihat dari soal. Nah, di sini sudah ada data untuk PT MNF Pesona Indonesia. Nah, di sini saya juga sudah mengisinya. Nah, pertama-tama itu di sini tuh kita lihat untuk laporan keuangannya itu kan dia tidak diaudit. Maka kita klik yang tidak diaudit. Nah, karena dia tidak diaudit, kita nggak perlu nih mengisi nama kantor akuntan publik sampai dengan NPWP akuntan publiknya karena dia tidak diaudit. Setelah itu, baru kita mengisi nama kantor konsultan pajaknya. Di sini sudah ada tertera nama kantor konsultan pajak, yaitu kita input yang ini nih, KKP Puji, Johan, Andi, dan rekan. Di sini saya sudah menginputnya. NPWP-nya juga sudah, Johan. Kemudian kita masukin si NPWP Johannya. Nah, kalau udah, kita klik simpan. Data berhasil disimpan. Klik OK. Setelah itu, kita langsung lanjut ke lampiran bagian A sampai C. Nah, di sini sudah beberapa terisi, karena kita sudah mengisi lampiran-lampiran sebelumnya. Di sini penghasilan kena pajaknya untuk bagian A juga sudah lengkap. Nih, sudah ada PKP-nya. Kemudian, kita lanjut ke bagian B-nya. Bagian B-nya untuk PPh terutang ya. Nah, untuk PPh terutang kasus PT MNF Pesona Indonesia ini, kita
bisa menggunakan tarif PPh pasal 31E. Kenapa? Karena tarif PPh pasal 31E itu yaitu yang mendapat fasilitas yaitu pengurangan sebesar 50%. Dengan syarat peredaran brutonya itu rentannya dari 4,8 sampai dengan 50 miliar. Nah, kita lihat di sini. Kita lihat untuk nih di sini untuk penjualan bersih peredaran bruto si PT MNF Indonesia ini sebesar 46 miliar. Makanya dia bisa menggunakan PPh pasal 31E ini, fasilitas PPh 31E ini karena peredaran brutonya kurang dari 50 miliar. Nah, di sini saya juga sudah melakukan perhitungannya. Nah, di sini untuk pasal 31E, nah cara mencarinya itu, kan pertama kita masukin dulu tuh omset atau penjualan bersihnya. Kita input omset atau penjualan bersihnya ke sini. Kemudian setelah itu kita lihat juga penghasilan lainnya. Nah, penghasilan lainnya ini kita dapat dari penghasilan dari luar usahanya yang ini. Ini yang ini, penghasilan bunga deposito, dividen, dan laba selisih kurs. Ini kita jumlahin. Semuanya di sini sudah dapat, yaitu sebesar 2 miliar 20 juta. Kemudian kita jumlahkan si omset sama penghasilan lainnya ini. Kita jumlahkan, terdapat hasilnya segini, sebesar 48 miliar. Kemudian, nah untuk PKP-nya sendiri, ini tuh kita lihat dari mana sih? Ini kita bisa lihat dari SPT. Nah, di sini untuk penghasilan kena pajaknya, di sini sebesar 6264,243. Ini kita ganti aja. Sebesar 6264,243. Nah, kalau sudah, kita lanjut langsung ke mencari PPh terutang yang mendapatkan fasilitas. Nah, di sini tuh untuk PPh terutang yang mendapatkan fasilitas itu, dia punya rumus. Rumusnya itu yang pertama 4,8 miliar. 4,8 miliarnya itu emang udah dari sana. Yaitu terus kita bagi sama si total penghasilan omset sama penghasilan lainnya. Dibagi dia, kemudian kita kalikan dengan PKP-nya. PKP-nya kita ganti dulu belakangnya. Udah. Kemudian, nah di sini hasilnya, di sini juga kita bisa lihat rumusnya, yaitu si L66 atau 4,8 miliar ini kita bagi sama L67 atau total omset dan penghasilan lainnya, kemudian dikalikan dengan PKP-nya, kemudian karena dia mendapatkan fasilitas, kita kali 25%, 25% itu emang tarif dari sananya, kemudian kita kalikan 50% lagi. Kenapa dikali 50% lagi? Karena dia mendapatkan fasilitas. Ini udah ada rumusnya, nanti di sini muncul hasilnya yaitu sebesar 77 juta sekian. Setelah itu, kita mencari PPh terutang yang tidak mendapatkan fasilitas, yang nggak dapat fasilitas nih. Nah, caranya itu, tadi kan totalnya itu kan, total omset sama penghasilan lainnya itu kan sebesar 48 miliar. Sedangkan yang udah mendapatkan fasilitas 50% itu sebanyak 4,8 miliar. Nah, berarti kita pakai sisanya untuk PPh yang nggak dapat fasilitas nih. Sisa dari 48 miliar dikurangi sama 4,8 miliar. Nah, di sini udah ada hasilnya, yaitu sebesar 43 miliar 801 juta sekian. Kemudian caranya masih sama, kita bagi sama si total ini, total omset sama penghasilan lainnya, kemudian kita kalikan sama PKP-nya. Nah, di sini juga ada rumusnya. Nah, sudah. Nah, kenapa di sini nggak dikali 50%? Karena kan tadi yang mendapatkan fasilitas cuma 4,8 miliar, selebihnya tuh enggak.
Berarti untuk sisanya dia tidak mendapatkan pengurangan sebesar 50%. Nah, kalau udah dapat hasilnya, kemudian kita jumlah si PPh terutang yang dapat fasilitas sama yang nggak dapat fasilitas. Nanti ada hasilnya itu sebesar segini. Nah, nanti kita pindahin nih ke sini. Yaitu 1,726 Udah. Kemudian setelah itu di sini ada nomor 5, yaitu pengembalian atau pengurangan kredit pajak luar negeri. Karena untuk PT MNF Pesona Indonesia nggak ada, berarti kita nggak usah ngisi. Terus setelah itu di sini juga ada PPh ditanggung pemerintah atau proyek bantuan luar negeri. Nah, di sini juga nggak ada nih keterangan untuk PT MNF Pesona Indonesia, berarti kita juga nggak perlu input. Nah, berarti udah, di sini semuanya sudah terisi. Yang nggak ada keterangannya kita nolin aja. Kalau udah semua, jangan lupa kita klik simpan. Data berhasil disimpan. Kita klik OK. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian C sampai D. Nah, di sini tuh ada kredit pajak, yaitu untuk PPh pasal 25 bulanan dan STP-nya. Nah, ini bisa kita lihat di soal. Kita cari untuk data PPh pasal 25-nya. Nah, di sini, selama tahun 2018, wajib pajak membayar PPh pasal 25 dengan rincian sebagai berikut. Nah, untuk yang A ini, kita bisa mendapatkan angkanya itu dari kita jumlahin semua nih PPh yang udah dibayar PT MNF Pesona Indonesia-nya. Kita jumlahin dari Januari sampai Desember. Nah, di sini saya sudah menjumlahkannya. Ini 168. Kemudian setelah itu, di sini yang B untuk STP PPh pasal 25. Di sini kita lihat juga datanya. Nah, di sini udah ada nih. Nah, STP di sini kan ada keterangannya hanya pokok pajaknya aja. Berarti kita cuma menginput pokok pajak PPh pasal 25-nya aja. Sanksinya kita nggak perlu masukin. Yaitu sebesar 36 juta. Nah, sudah. Kalau sudah semua, nanti di sini akan muncul PPh kurang bayar yaitu sebesar 457 juta sekian. Kalau udah, kita klik simpan. Data berhasil disimpan. Kita klik OK. Setelah itu, kita mengerjakan bagian E sampai G. Nah, untuk bagian E sampai G ini, kita mengisi tentang angsuran PPh pasal 25 tahun berjalan. Kemudian ada PPh final dan penghasilan bukan objek, sama pernyataan transaksi dalam hubungan istimewa. Nah, pertama kita ke yang E dulu, yaitu penghasilan untuk pasal 25 tahun berjalan. Di sini kita bisa melakukan perhitungan manualnya dulu di Excel, baru kita input ke SPT-nya. Di sini saya sudah melakukan perhitungan PPh pasal 25-nya. Nah, untuk PPh pasal 25 itu, dia tuh hanya memakai jumlah penghasilan yang teraturnya aja. Jadi, penghasilan yang nggak teraturnya itu nggak boleh ke-input dalam PPh pasal 25. Nah, caranya itu, yang pertama itu kita harus mencari jumlah PPh teraturnya dulu. Nih, cara cari jumlah PPh teraturnya dulu tuh, jumlah PH neto dalam negeri keseluruhan, kita kurangin sama laba selisih kurs. Jadi di sini, saya sudah menginput rumusnya, jadi I62 itu jumlah, ini nih, jumlah si penghasilan netonya ini, neto komersial, neto fiskal yang ini, kita kurangin sama laba selisih kurs, dikurangin 1.250 juta. Kemudian nanti dapat hasilnya itu sebesar 7.119 juta sekian. Nah, setelah kita mencari jumlah PH teraturnya, kemudian kita mencari pembagi untuk nanti kita masukin rumus nyari PPh terutangnya. Nah, cara nyarinya tuh gimana sih? Cara nyarinya itu kan sebelumnya pada ini nih pada pasal 31E itu kita pernah mencari jumlah omzet dan penghasilan lainnya yaitu sebesar 48 miliar. Nah, kita pakai
penghasilan yang ini juga, cuman kita kurangkan terlebih dahulu dengan laba selisih kurs. Karena tadi PPh 25 itu kita nggak boleh pakai penghasilan yang nggak teraturnya, karena laba selisih kurs itu termasuk penghasilan yang tidak teratur. Jadi kita kurangkan si 48 miliar ini kita kurangkan sama laba selisih kurs yang tadi, yang 1 miliar 250 juta. Nah, nanti dapat hasilnya sebesar 47 miliar sekian. Kemudian setelah itu, setelah kita mendapatkan jumlah penghasilan teratur dan pembaginya ini, kita masuk ke perhitungannya. Nah, untuk PPh pasal 25 ini kita juga menggunakan fasilitas PPh pasal 31E. Rumusnya sama. Pertama kita cari PPh terutang yang mendapatkan fasilitas. Tadi kan kita yang mendapatkan fasilitas itu sebesar 4,8 miliar. Berarti di sini ada 4,8 miliar, kita bagi. Nah, pembaginya itu kan kalau yang tadi tuh, yang untuk pasal 31E kan, dia yang 48 miliar itu kan nggak perlu dikurangin sama laba selisih kurs. Nah, untuk PPh pasal 25 ini kita pakai yang sudah dikurangi oleh laba selisih kurs, yaitu sebesar 47 miliar 351 juta. Kemudian langsung saja kita kalikan dengan ini. Ini tuh hasil dari si jumlah PH teraturnya ini nih, yang udah dikurangin sama laba selisih kurs tadi. Nah, kita lihat di sini saya sudah menginput rumusnya. Di sini 4,8 miliar dibagi oleh 47 miliar. Kemudian kita kalikan dengan ini, jumlah PH teraturnya dikalikan 7 miliar sekian. Kemudian kita kalikan sama persenannya. Kita kalikan 25%. Kemudian karena ini yang mendapat fasilitas, kita kalikan lagi dengan 50%. Maka dapat hasilnya sebesar 90 juta sekian. Setelah itu, kita cari PPh terutang yang nggak dapat fasilitas. Nah, di sini, caranya pertama kita kurangkan dulu. Kita cari jumlah PH yang sisa dari si ini nih, 47 miliar dikurangin sama si 4,8 miliar ini. Maka dapat hasilnya sebesar 42 juta. Kemudian sama, caranya kita bagi sama 47 miliar ini, kemudian kita kali sama si jumlah PH teraturnya ini. Kita dapat hasilnya segini, 1 miliar 599 juta. Nah, kalau udah, kita jumlahkan PPh terutang yang nggak dapat fasilitas sama dapat fasilitas, yaitu kita jumlahkan si 90 juta ini sama 1 miliar 599 juta. Nanti dapat hasilnya sebesar 1 miliar 689 juta sekian. Nah, ini kan untuk per tahun kan. Kita cari juga untuk per bulannya, tinggal kita bagi 12 aja sih yang per tahunnya ini. Dapat 140 juta 800 sekian. Kemudian, kalau sudah melakukan perhitungannya, kita tinggal input aja nih ke SPT. Di sini yang pertama itu ada penghasilan yang menjadi dasar perhitungan. Nah, penghasilan yang menjadi dasar perhitungan itu yang ini ya, si 7 miliar ini, yang PH teraturnya, jumlah PH teraturnya. Kita masukin 7 miliar 19243,562. Kemudian, nah di sini langsung otomatis terisi. Di sini yang kuning ini, yang berwarna kuning ini sebenarnya otomatis, jadi kita nggak perlu mengisinya lagi. Di sini kompensasi kerugiannya 0. Kemudian dapat hasil PKP-nya segini. Kemudian di sini PPh terutang di yang ini nih. Kita ganti menjadi PPh terutang yang ini. 169. Kita ganti 169. 1689600 Nah, udah 9.582. Kemudian untuk kredit pajak tahun pajak yang lalu atas penghasilan yang termasuk dalam huruf 14A yang dipotong atau dipungut pihak lain. Ini kita bisa ngambil angkanya itu dari kita ke bagian A sampai C. Kemudian ini ada total kredit pajaknya dalam negeri dan luar negeri, yaitu sebesar 827.500.710. Ini kita pindahin ke yang tadi, yang ini.
Kita pindahin. 827.570. Nah, sudah. Nah, kalau sudah, kita lanjut ke yang PPh final yang ini, yang ke nomor 15 ini. Di sini PPh finalnya kan kita awal-awal kita sudah mengisi lampiran 17.714. Kita sudah mengisi, jadi makanya ini terinput otomatis, berarti kita nggak perlu input lagi. Kemudian di sini, karena dia tidak ada transaksi dalam hubungan istimewa, maka kita centang yang ini. Kemudian kalau sudah, kita klik simpan. Oke, setelah itu kita lanjut ke bagian yang H. Nah, bagian H ini tuh, dia akan otomatis tercentrang seperti ini. Jadi kita nggak perlu ngisi lagi. Di sini juga tanggalnya sudah, 30 April 2018. Kalau sudah semua, kita tinggal klik simpan saja. Klik simpan, data berhasil disimpan, kemudian kita klik OK. Kalau sudah mengerjakan ISPT PPh wajib pajak badannya, kita tutup. Kemudian setelah itu, kita bisa mengisi daftar surat setoran pajak atau SSP. Nah, di sini sudah ada daftar SSP yang harus dibayar sama daftar SSP yang telah dibayar. Kita tinggal klik baru di sini. Kemudian di sini sudah ada data detail wajib pajaknya, sudah ada kode MAP-nya. Kemudian kita tinggal mengisi kode jenis setorannya, yaitu tahunan PPh Badan di nomor 200. Yang ini kodenya 200. Kemudian NTPN ya, kita masukkan NTPN-nya. Nah, di sini pada SPT PPh Wajib Pajak Badan tahun 2010, dia itu hanya bisa menginput NTPN-nya dengan angka. Padahal ini saya sudah mengetik huruf, tapi dia tidak terinput hurufnya. Makanya, kita bisa mencobanya menggunakan Excel. Coba kita input NTPN di sini. Nah, jangan lupa untuk NTPN di sini pokoknya dia harus 16 digit. Kita copy. Kemudian kita paste ke sini. Copy ulang. Kita copy. Kita paste. Nah, sudah bisa. Nah, makanya untuk SPT Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Rupiah tahun 2010 ini, dia nggak bisa nginput NTPN-nya secara manual. Jadi kita harus input di mana, misalkan kita bisa input di Excel atau di Notepad, baru kita bisa mindahin ke sini. Jadi untuk SPT 2010 ini, dia nggak bisa nginput NTPN secara manual. Kalau udah, kita masukkan jumlah pembayaran ya. Jumlah pembayaran itu harus sama yang di atas ini. Yang ini nih. Jumlah SSP yang harus dibayar. Kita isi yaitu sebesar 457.225.594. Kalau udah. Nah, untuk tanggalnya itu kita memakai tanggal. Di sini kita cari 2019. Kemudian di sini kita ngisi tanggal 30 April 2019. Kalau sudah, kita bisa klik simpan. Data berhasil disimpan. Apakah rekam baru? Nggak usah, kita klik no. Nah, sudah masuk. Nah, berarti untuk pengisian SSP juga sudah kelar. Ini kita tinggal tutup. Kita klik keluar. Nah, berarti untuk video tutorial kali ini mengenai formulir 17714 sampai dengan pengisian SSP sudah selesai. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.